Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan tentang modul B, yaitu berat isi pasir. Tujuan percobaan berat isi pasir adalah menentukan berat isi agregat halus. Selanjutnya, bahan percobaan berat isi pasir adalah pasir kering oven yang lolos IACAN 4,75. Selanjutnya adalah air. Alat percobaan dalam berat isi pasir ini adalah timbangan dengan tingkat kepekaan 0,1% dari berat sampel, bejana besi, batang projok, termometer, dan sekop kecil. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung berat isi pasir tersebut. Berat isi pasir sama dengan M per V, di mana M adalah berat isi pasir, V adalah formula berat isi pasir pada suhu tertentu. Selanjutnya, pada modul ini ada dua cara untuk pembuatan berat isi pasir tersebut. Yang pertama adalah cara merojok dan cara menyiram. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang prosedur cara merojok. Pertama-tama adalah bejana besi ditimbang dan kemudian diisi dengan pasir sampai sepertiga bagian tinggi bejana tersebut. Lalu dirojok sebanyak 25 kali secara merata pada permukaannya. Selanjutnya pasir ditambah lagi mencapai 2/3 tinggi dari bejana tersebut dan dirojok sebanyak 25 kali sampai merata permukaannya. Kemudian bejana diisi pasir sampai penuh dan dirojok kembali 25 kali. Dalam perojokannya, setiap lapis tidak boleh menembus dari lapisan bawahnya. Selanjutnya, timbang bejana plus pasir. Selanjutnya lagi, pasir dikeluarkan dan bejana dibersihkan, lalu diisi air hingga penuh. Timbang berat bejana plus air dan diukur suhu air dalam bejana tersebut. Selanjutnya, percobaan tadi dilakukan hingga mencapai 2 sampel. This is a Cinema Beats production. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur cara menyiram. Cara menyiram antara lain sebagai berikut. Bejana besi ditimbang dan kemudian diisi pasir dengan cara menyiram dengan sekop setinggi kurang lebih 5 cm dari bagian atas bejana sampai bejana tersebut penuh, lalu ratakan permukaannya. Timbang bejana plus air. Pasir dikeluarkan dari bejana, dibersihkan, lalu diisi dengan air sampai penuh. Timbang bejana plus air dan diukur suhu air di dalam bejana. Percobaan dilakukan untuk 2 sampel.
This is a Cinema Beats production. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berat isi kerikil. Tujuan dari percobaan berat isi kerikil adalah menentukan berat isi agregat kasar atau kerikil. Bahan percobaannya antara lain adalah kerikil kering oven dan air. Untuk alat percobaannya digunakan bejana baja terbentuk silinder, bejana projok, sekop kecil, termometer, timbangan dengan tingkat kepekaan 0,1% dari berat sampel tersebut. Dalam pelaksanaannya, kita dapat melakukan berat isi kerikil tersebut sesuai dengan rumus seperti ini. Berat isi kerikil sama dengan M sama dengan berat kerikil dikali volume, di mana M sama dengan massa, V sama dengan volume, B sama dengan berat isi. Dan selanjutnya ada dua cara untuk menghitung berat isi kerikil, yaitu pertama adalah cara merojok dan cara longgar. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur percobaan dengan cara merojok. Pertama-tama adalah timbang bejana besi, ambil kerikil yang kering oven, lalu diisikan ke dalam bejana besi tersebut sebanyak sepertiga dari tinggi bejana besi tersebut. Selanjutnya dirojok sebanyak 25 kali, lalu bejana besi tersebut diisi lagi dengan kerikil kering tadi sebanyak 2/3 dari tinggi bejana besi, lalu dirojok sebanyak 25 kali, dan yang terakhir kerikil tersebut diisikan lagi ke dalam bejana besi sampai penuh dan dirojok kembali sebanyak 25 kali. Selanjutnya timbang bejana besi plus kerikil. Keluarkan kerikil dan bejana besi tersebut dibersihkan dan diisi dengan air sampai penuh, serta timbang bejana besi plus air. Lakukan percobaan tersebut sebanyak 2 sampel.
Selanjutnya dengan cara melonggar, timbang bejana besi, ambil kerikil kering oven, lalu diisikan ke dalam bejana dengan cara menyiram dengan sekop kecil setinggi kurang lebih 5 cm dari tinggi bejana tersebut sampai dengan penuh. Kemudian kerikil tersebut diratakan permukaannya setinggi permukaan bejana tersebut. Timbang bejana plus kerikil. Selanjutnya keluarkan kerikil tersebut dan bersihkan bejana dan diisi dengan air sampai dengan penuh. Selanjutnya bejana plus air tersebut ditimbang. Lakukan prosedur tersebut untuk sampel kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul kehalusan semen. Tujuan dari percobaan kehalusan semen tersebut adalah mengetahui tingkat kehalusan semen. Bahan yang digunakan adalah semen sebanyak 100 gram. Alat-alat yang digunakan adalah ayakan nomor 100, ayakan nomor 200, pen, timbangan, dan meja getar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur percobaan tersebut. Yang pertama adalah timbang semen untuk 2 sampel, masing-masing sebanyak 100 gram. Ayakan disusun berturut-turut dengan ayakan nomor 100 paling atas, kemudian disusun dengan ayakan nomor 200 di bawahnya. Serta di bawah ayakan 200 kita selipkan pen. 3. Semen dimasukkan ke dalam susunan ayakan tersebut. Susunan ayakan yang berisi semen tersebut dinaikkan ke atas meja getar. Meja getar digetarkan selama 10 menit dan getaran dilakukan kurang lebih 1 getaran setiap detik. Setelah 10 menit, penggetaran dihentikan dan semen tertinggal pada tiap-tiap ayakan dan pen ditimbang dan dicatat. Percobaan ini dilakukan untuk sampel kedua.
Selanjutnya adalah modul Rudolph. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui kuat lawan tekan dari agregat kasar. Bahan yang digunakan adalah kerikil fraksi 1, yaitu lolos di antara ayakan 19,1 dan di antara ayakan 38,1 mm. Fraksi 2 adalah 9,52 dan di antara ayakan 19,1 mm. Alat-alat yang digunakan adalah ayakan diameter 38,1 mm, ayakan dengan diameter 19,1 mm, ayakan dengan diameter 9,52 mm, dan ayakan diameter 1,68 mm. Plunger, mesin kompres, mesin getar, silinder besi, timbangan, martil atau palu, serta pen. Berikut saya akan menjelaskan prosedur percobaan tersebut. Yang pertama adalah siapkan kerikil yang kering oven sesuai dengan ukuran fraksi 1 dan fraksi 2 secukupnya dengan cara menyusun ayakan mulai dari diameter 38,1, 19,1, 9,52 dari atas ke bawah. Kerikil dimasukkan ke bagian atas ayakan 38,1. Kemudian susunan ayakan diguncang-guncang. Kerikil yang tertahan pada ayakan 19,1 adalah fraksi 1 dan yang tertahan pada ayakan 9,52 adalah fraksi 2. Masukkan kerikil fraksi 1 ke dalam silinder besi sampai batas yang telah ditentukan. Kemudian ratakan permukaannya. 3. Letakkan silinder besi yang telah berisi kerikil fraksi 1 tersebut pada mesin getar dan digetarkan selama 5 menit untuk memadatkan sampel tersebut. Selanjutnya, setelah digetarkan, dimasukkan plunger ke dalam silinder besi yang berisi kerikil fraksi 1 dan diletakkan pada mesin kompres. Lakukan penekanan dengan mesin kompres tersebut sampai mencapai 200 kN yang harus tercapai dalam waktu 1,5 menit. Sesudah tekanan sebesar 200 kN tercapai, pertahankan silinder dalam keadaan tertekan selama 30 detik. Baru silinder yang dikeluarkan dari mesin kompres, angkat plunger dan keluarkan kerikil tersebut dari silinder dengan cara membalikkan silinder di atas pen dan mukul-mukul silinder dengan martil. Setelah semua kerikil dikeluarkan, timbang seluruh kerikil dan dicatat sebagai berat mula-mula. Setelah kerikil ditimbang, kerikil tersebut disaring dengan ayakan diameter 1,68 mm, kemudian kerikil yang tertahan ditimbang, disaring dan dicatat beratnya. Berat kerikil yang lewat ayakan 1,68 mm adalah berat mula-mula dikurangi berat tertahan ayakan 1,68 mm. Bagian yang lewat 1,68 mm ini disebut bagian kerikil yang aus dan presentasinya dari berat mula-mula disebut angka Rudolph. Prosedur yang sama dilakukan untuk fraksi kedua. Berikut adalah angka Rudolph tersebut. R sama dengan A per B dikali 100%. A sama dengan berat sampel yang lolos ayakan diameter 1,68 mm. B adalah berat sampel mula-mula. Sedangkan R tadi adalah angka Rudolph tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul colorimetric test. Tujuan dari percobaan colorimetric test tersebut adalah mengetahui tingkat kandungan bahan organik dalam agregat halus. Bahan percobaan untuk modul colorimetric test tersebut adalah pasir kering oven lolos ayakan 4,75 mm, NaOH padat, air aqueous. Untuk alat percobaannya adalah botol gelas tembus pandang dengan penutup kapasitas 3.300. Untuk alat percobaannya adalah botol gelas tembus pandang dengan penutup kapasitas 350 mm.
Gelas ukur kapasitas 500 sampai 1000 mm. Timbangan dengan tingkat kepakan 1 gram. Sendok pengaduk, warna standar Gardner organic plate, serta mistar. Berikut adalah pengelompokan standar warna Gardner. Yang pertama adalah standar warna nomor 1 berwarna bening atau jernih. Yang kedua, standar warna nomor 2 berwarna kuning muda. Yang ketiga, standar warna nomor 3 berwarna kuning tua. Yang keempat, standar warna nomor 4 berwarna kuning kecoklatan. Yang kelima, standar warna nomor 5 berwarna coklat. Prosedur percobaannya antara lain adalah sediakan pasir secukupnya dengan menggunakan sampel splitter sehingga terbagi menjadi seperempat bagian. Sampel dimasukkan ke dalam botol gelas tinggi kurang lebih 3 cm dari dasar botol. Sediakan larutan NaOH 3% dengan cara mencampurkan 12 gram kristal NaOH kurang lebih 388 mm Aquades di gelas ukur. Masukkan larutan tersebut sampai tinggi larutan lebih kurang 2 cm dari permukaan pasir. 4. Larutan yang diaduk dengan sendok pengaduk selama 7 menit. Botol gelas ditutup rapat-rapat dengan penutup karet dan diguncang-guncang pada arah mendatar selama 5 menit. 6. Campurkan dibiarkan selama 24 jam. 7. Bandingkan perubahan warna yang terjadi setelah 24 jam dengan standar warna Gardner.